Jadi grafiknya itu yang biru. Yang biru ini juga hampir sama dengan grafik sebelumnya, yaitu antara 1,5 sampai 2,5 detik ya. Nah, ketika reverberation time itu tinggi, critical distance-nya itu dia mendekati si speaker. Tapi kalau reverberation-nya rendah, critical distance-nya itu bisa lebih luas lagi, bisa menjangkau pendengar yang lebih banyak begitu. Jika cara tersebut tidak memungkinkan, karena pekerjaan yang sulit dan budget yang tidak mencukupi, misalnya seperti itu ya. Nah, jalan terakhir ya kita tutup. Kita tutup kubah dengan bentukan langit-langit yang lebih efektif dalam mengendalikan bunyi. Bisa dia dengan absorber atau dengan diffuser. Seperti itu. Yang sebaiknya ini tidak dilakukan ya, karena ini akan menutup keindahan atau estetika dari kubah tersebut. Namun jika itu adalah jalan satu-satunya, nah itu maka bisa dipertimbangkan. Nah, dilema selanjutnya adalah penggunaan material keras atau lunak. Nah, ini biasanya interior masjid itu berupa material keras karena menginginkan visual yang cenderung lebih bersih begitu. Dan dengan material seperti marmer atau seperti dinding keramik lainnya itu bisa membuat interior masjid itu tampak lebih megah. Nah, penggunaan material yang cenderung keras ini nanti akan mengakibatkan masalah, yaitu pantulan yang berlebih dan mengakibatkan waktu dengung yang tinggi. Penggunaan material yang lunak biasanya itu kurang disukai karena menyebabkan debu menempel, sehingga harus lebih sering dibersihkan. Jadi maintenance-nya lebih ekstra begitu. Dan visualnya itu menjadi kurang sakral. Namun, jika didesain dengan menarik, juga bisa menambah keindahan masjid. Nah, contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Di sini kita memasang panel absorber di 2/3 luas dinding ya. Nah, ini kita desain sedemikian sehingga bisa menambah keindahan masjid tersebut. Nah, kemudian salah satu solusi lain adalah menambahkan karpet tebal di bawah. Nah, ini jelas akan mengurangi atau menekan waktu dengung secara signifikan. Namun, dengan adanya karpet ini, frekuensi yang di mid low itu tidak terlalu terserap karena karpet itu biasanya paling tebal itu sekitar 2 cm atau 1,5 cm. Jadi frekuensi yang di mid low itu kurang begitu diserap. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, jika menginginkan kondisi visual atau estetika yang bersih, itu sebenarnya juga ada caranya, yaitu menggunakan material perforasi. Bisa yang terbuat dari gipsum atau terbuat dari multiplex atau papan perforasi seperti itu. Jadi papan kemudian dia dilubangi untuk bisa menyerap bunyi di frekuensi tertentu. Nah, jadi ini bisa menciptakan tampilan yang lebih bersih begitu dan bisa dibersihkan dengan mudah. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah panel perforasi yang dia dengan finishing bisa dengan sheet ya atau HPL atau veneer semacam itu yang dia diperforasi, jadi tampilannya bisa lebih bersih begitu. Atau juga menggunakan gipsum perforasi itu juga bisa. Nah, ini tergantung nanti desain dari masjidnya seperti apa. Nah, makanya perlu dipertimbangkan itu desain dari saat perencanaan supaya nanti treatment akustiknya bisa nyambung dengan desain utama dari masjid tersebut. Nah, kemudian dilema berikutnya itu adalah masjid dengan layout yang terbuka atau tertutup. Nah, ini sering juga menjadi pembicaraan begitu. Nah, di Indonesia ini kebanyakan masjid itu bersifat semi terbuka karena memang diperuntukkan oleh publik. Jadi kalau kita lihat masjid di kampung-kampung itu dia memiliki layout yang terbuka seperti ini. Nah, dia supaya kesannya itu mengundang masyarakat sekitar agar memfungsikan masjid tersebut. Namun dalam kondisi tertentu perlu juga dipertimbangkan untuk menutup masjid karena kondisi lingkungan yang bising seperti di tengah kota
ataupun di tempat-tempat yang dia memerlukan ketenangan yang lebih seperti di lingkungan pabrik seperti itu. Nah, tentunya masjid dengan konsep terbuka, layout terbuka seperti ini tentunya perlu dipertimbangkan juga dari awal, apakah dia memiliki sound barrier atau tidak, atau dia berada di lingkungan yang benar-benar hening. Nah, itu perlu kita pikirkan. Salah satunya itu adalah menggunakan sound barrier ataupun tanam-tanaman untuk menghalangi bising yang masuk dari luar. Seperti itu, kita harus tentukan lokasi mana yang bising, lokasi mana yang tidak bising, kemudian kita bisa desain elemen noise barrier ataupun vegetasi semacam itu. Nah, sedangkan untuk layout masjid yang tertutup, nah ini kita juga perlu pertimbangkan, terutama adalah pencahayaan dan penghawaannya seperti apa. Nah, jika menginginkan insulasi atau kekedapan yang lebih tinggi, tentunya kita menggunakan penghawaan buatan, yaitu menggunakan AC. Nah, seperti itu supaya setiap celah yang ada di bukaan atau bidang pembatas itu bisa ditutup atau diinsulasi sepenuhnya, karena bunyi itu bisa merambat melalui celah yang kecil sekalipun. Nah, jadi apakah masjid itu memiliki konsep layout terbuka atau tertutup? Nah, itu kita perlu pertimbangkan dari awal, apakah lingkungan tersebut mendukung atau tidak. Dilema selanjutnya itu adalah mengadakan sound system dulu atau interior akustiknya dulu. Nah, seringkali jika mendengarkan istilah akustik, masyarakat itu sering langsung beranggapan bahwa yang dimaksud itu adalah sound system. Tidak salah, namun sebenarnya akustik ruang dan sound system adalah satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Sound system tidak akan bisa bekerja dengan optimal jika ruangan masjid tidak didesain dengan akustik yang baik pula. Jadi sebaiknya bereskan dulu masalah akustik ruang, baru sound system masuk, karena dapat mengurangi biaya sound system sekaligus bisa berfungsi dengan optimal. Nah, untuk membuktikan hal itu, maka kita bisa membahas lebih dalam mengenai critical distance, di mana kita bisa melihat pengaruh dari reverberation time atau waktu dengung terhadap bunyi yang dikeluarkan oleh speaker. Nah, di dalam gambar berikut terdapat gambaran atau simulasi bagaimana pengaruh waktu dengung itu mempengaruhi speaker. Nah, di sini kita bisa lihat ada critical distance di situ. Kemudian bunyi dari speaker itu disebut dengan direct sound. Kemudian di sebelah kanan itu adalah bunyi dari pantulan. Nah, ini kita bisa lihat ketika reverberation time, waktu dengung itu terlampau besar, nah critical distance ini dia akan mendekati si speaker, sehingga critical distance atau yang disebut dengan jarak optimal sebuah speaker itu bisa menjangkau pendengar ya. Jadi ketika pendengarnya berada di area critical distance, itu berarti dia bisa mendengarkan dengan jelas. Tapi kalau berada di luar critical distance, dia mengalami pengurangan kejelasan bunyi. Nah, ketika reverberation time itu tinggi, critical distance-nya itu dia mendekati si speaker. Tapi kalau reverberation-nya rendah, critical distance-nya itu bisa lebih luas lagi, bisa menjangkau pendengar yang lebih banyak begitu. Nah, ini adalah pengaruh dari waktu dengung terhadap speaker. Nah, lebih lanjut lagi, kita bisa mempelajari atau membahas lebih dalam tentang articulation loss. Nah, di sini ada rumusnya ya, tapi nanti kita bisa menghitung secara sederhana saja bagaimana sih pengaruh dari reverberation time ini terhadap kualitas bunyi speaker. Nah, ini kita bisa lihat ya, coba kita pelajari perlahan-lahan. Jadi di sini ada rumus dari articulation loss. Di sini itu adalah satuannya itu adalah persen. Articulation loss ini artinya adalah seberapa banyak bunyi itu hilang. Jadi semakin besar persen dari articulation loss, dia semakin buruk. Nah, di situ kita bisa lihat rumusannya 656 itu dikali dengan D. D itu adalah distance atau jarak ya. Ini hitungannya tidak terlalu rumit. Nah, jarak dikuadratkan, kemudian
adalah T60. Nah, di sini masuk pengaruh waktu dengung nih, T60 dia dikuadratkan, kemudian N itu adalah jumlah atau rasio dari jumlah speaker. Nanti kita asumsikan saja. Kemudian V itu adalah volume ruang juga tentu berefek. Kemudian Q adalah directivity factor dari speaker. Nah, ini kita bisa lihat dari data setiap speaker ya, memiliki Q atau directivity index yang berbeda-beda. Nah, nanti kita asumsikan saja. Yang penting kita akan mencoba menghitung bagaimana dengan variabel yang sama tapi waktu dengungnya berbeda. Nah, kita bisa coba lihat. Oh iya, tambahan lagi, jika kita menggunakan metrik, itu kita akan mengganti angka 656 itu menjadi 200 ya, karena ini rumus untuk ukuran inci. Nah, kita akan mengganti konstanta 656 itu menjadi 200. Nah, kita coba menghitung secara sederhana ya. Nah, contoh jika reverberation time-nya atau waktu dengungnya itu 5 detik dibanding dengan waktu dengung ruangan itu 2 detik. Nah, nanti perbedaannya seperti apa bisa kita lihat. Dan volumenya itu sama, misal 1000 meter kubik. Nah, Q itu kita asumsikan punya directivity index yang medium lah, speaker pada umumnya itu sekitar 7. Nah, kemudian kita menggunakan satu speaker saja. Nah, kita bisa lihat, kita masukkan angka-angkanya, kita bisa lihat antara ruangan yang memiliki waktu dengung 5 detik dengan ruangan yang memiliki waktu dengung 2 detik. Nah, yang sebelah kiri itu adalah articulation loss di ruangan yang 5 detik, yang punya waktu dengung 5 detik itu berada di angka 58%. Jadi hampir setengah lebih itu hilang bunyinya, artikulasinya, dibandingkan dengan ruangan yang memiliki waktu dengung 2 detik. Hanya 9% bunyi yang hilang. Nah, ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ketika kita memiliki ruangan yang tidak ditreatment dan dengan ditreatment dengan sound system yang sama, dia memiliki kejelasan bunyi yang sangat berbeda. Nah, ini nanti bisa menghemat bagaimana kita membeli atau menyepek sound system kita, bisa lebih ringan budgetnya. Nah, poin yang terakhir ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya, yaitu adalah dilema dengan memilih antara speaker yang besar atau yang banyak. Nah, penggunaan sound system untuk masjid tentu berbeda dengan sound system untuk ruang konser. Sound yang terlalu besar tidak dibutuhkan di sini. Bahkan jika kita menggunakan volume atau SPL yang besar, justru akan mengganggu kekusyukan. Maka dibutuhkan pemilihan jenis speaker dan jumlah sesuai dengan kebutuhan ruang tersebut. Nilai Q atau directivity index perlu diperhitungkan agar bunyi dapat terdistribusi secara merata di seluruh ruang. Nah, jika ruangan itu besar, perlu diletakkan lebih banyak speaker dengan nilai Q yang tinggi pula. Hal ini meningkatkan budget untuk speaker, terlebih lagi jika ruangan tersebut tidak ditreatment sama sekali. Nah, itu akan membutuhkan lebih banyak speaker daripada ruangan yang tidak ditreatment. Nah, di sini kita bisa lihat pengaruhnya antara speaker yang datang dari satu arah dan datang dari beberapa arah. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, jika kita hanya memiliki speaker di depan, tentunya audiens yang ada di belakang tidak terdistribusi secara baik. Nah, ini kita bisa lihat di bagian atas itu STI atau Speech Transmission Index-nya itu memiliki angka yang tinggi, tapi di bagian belakang itu kurang. Tentunya ini hal yang cukup umum. Tapi kalau kita bisa mendistribusikan bunyi itu dengan baik, nah, kita memerlukan lebih banyak speaker. Kita perlu speaker yang nilai Q-nya cukup tinggi, namun intensitasnya itu tidak besar. Jadi pendengar di seluruh ruangan itu bisa mendengarkan dengan nyaman dan jelas. Ya, mungkin segitu dulu penjelasan dari kami. Jadi intinya adalah sebisa mungkin kita merencanakan akustik ruang itu dari tahap perencanaan. Jangan sampai setelah pelaksanaan baru kita
menemui masalah yang beragam seperti ini. Jadi kita bisa menghemat anggaran dan kita bisa memaksimalkan fungsi dari akustik dan sound system kita. Ya mungkin segitu dulu penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.